لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua, sehingga pada detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam rutinitas pekanan di kajian Tauhid, yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan setiap ilmu yang kita resap adalah ilmu yang dapat menambahkan keimanan kita, adalah ilmu yang dapat menambahkan amal kita, adalah ilmu yang dapat menambahkan rasa khasyah dan khauf takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan apapun di atas muka bumi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jal, insyaallah tabaraka wa taala di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Tauhid jilid yang kedua, yaitu bab yang ketujuh, bab beriman kepada qada dan qadar. Karena kan pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa soal latihan di bab yang sebelumnya, sehingga yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bab beriman kepada qada dan qadar. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, ada satu poin pembahasan yang kemarin sempat ditanyakan oleh Ibu Isna kalau tidak salah. Ingat kemarin ditanyakan oleh Ibu Isna berkaitan dengan qantarah, yang berkaitan dengan jembatan. Nah, di sini ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan sehingga menjadi pembahasan bersama bagi kita semua pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Hadis tentang qantarah adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya tanpa Imam Muslim. Jadi kalau kita lihat dalam Sahih Muslim ini tidak ada periwayatan tentang hadis qantarah. Bukan berarti hadis ini dhaif ya. Berarti hadis ini hanya ada pada Sahih Al-Bukhari, di mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yakhlusu al-mu'minuna minan nar. Ketika kaum mukminin sudah selamat dari api neraka, fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Maka mereka itu akan ditahan di sebuah jembatan yang letaknya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din. Maka sebagian dari mereka, ini calon penghuni surga ini ya, orang-orang mukminin yang sudah selamat dari api neraka ketika melewati sirat, ya, mereka ini ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dikisah sebagian mereka ya dengan sebagian yang lainnya. Atas dosa apa? Madzalimu kanat bainahum fid dunya. Atas dosa kezaliman yang sebagian mereka lakukan kepada sebagiannya di dunia. Hatta idza hudzibu wa nuqqu, sampai kemudian mereka dibersihkan dan disucikan ya dari kedongkolan hati, dari penyakit hati, dari kezaliman di antara mereka, sudah plong ya. Udzina lahum fi dukhulil jannah, maka diizinkanlah kepada mereka untuk masuk ke dalam surga. Sehingga di sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya seorang penghuni surga itu tidak akan ya masuk ke dalam surga sampai dia melewati sirat yang pertama, kemudian yang kedua sampai dia melewati qantarah, kemudian yang ketiga sampai dia di qisas di qantarah ya, di jembatan ini, lalu kemudian barulah ketika dia sudah disucikan dengan adanya pengkisasan tersebut, dia diizinkan untuk masuk dan melangkah ke dalam surga. Lalu di akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang dimana Muhammad, nyawa Muhammad berada di tangannya, maksudnya adalah demi Allah. La ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya." Benar-benar salah seorang dari mereka penghuni surga, ya, ketika dia mulai untuk memasuki surga, benar-benar dia lebih mengenali
rumah atau istananya di surga ketimbang mengenali rumahnya di dunia. Baik, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu azza wa jal di dalam sahihnya. Baik, sebelum pembahasan ke kontorah, ya, kita di pembahasan sebelumnya berkaitan dengan sirat, ya, ini sudah kita bahas bahwasanya kaum mukminin, ya, yang melewati sirat itu nasibnya tidak akan terlepas dari tiga hal atau tiga kondisi. Ya, orang-orang beriman yang melewati sirat itu tidak akan terlepas kondisi mereka dari tiga hal. Yang pertama disebut dengan makdusun. Makdusun ini adalah dia terjatuh dalam neraka jahanam. Ya. Karena sirat ini membentang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari ujung ke ujung, ya, neraka jahanam. Sirat yang disampaikan, ya, dalam hadis dan periwayatan yang lain lebih tipis dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Ya. Ketika ahli maksiat yang di mana timbangan kemaksiatannya lebih banyak dan lebih berat dibandingkan timbangan kebaikannya, ketika dia melewati sirat, maka dia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Ini yang pertama, ya, kondisinya disebut dengan makdusun. Dan yang kedua disebut dengan, ya, makhdusyun najin. Ya, orang yang tercabik-cabik di atas sirat tapi dia berhasil melewati sirat, ya. Cabik-cabik karena memang ada kalalib, ya. Kalalib ini yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah besi-besi yang berduri, besi-besi yang tajam yang menghambar atau menyambar seluruh orang yang melewati sirat, ya. Ada orang-orang yang selamat dari apa namanya sambaran kalalib tersebut dan ada yang tidak selamat sehingga, ya, bagian tubuh mereka tercabik-cabik. Walaupun pada akhirnya mereka berhasil melewati sirat. Nah, ini disebut dengan makhdusyun najin. Baik, kemudian kondisi yang ketiga disebut dengan najin musallam. Najin musallam adalah kondisi para ahli surga, ya, yang mereka selamat melewati sirat tanpa tercabik sedikit pun, ya, oleh kalalib. Nah, jadi tiga. Imma dia itu akan terjatuh, atau imma dia akan selamat tapi tercabik, atau dia akan selamat tanpa tercabik. Baik. Untuk golongan yang kedua dan yang ketiga, yaitu orang-orang yang berhasil melewati sirat. Orang-orang yang berhasil melewati sirat ini kan tadi ada dua kemungkinan, imma dia tercabik atau tidak, gitu kan, ya. Golongan yang kedua dan ketiga ini, setelah mereka berhasil melewati sirat, mereka akan ditahan di kontorah. Kontor ini adalah jembatan, ya, untuk dikisos. Tujuannya kenapa ditahan di situ adalah untuk dikisos, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita bacakan di awal. Sehingga, ya, konsekuensinya, ya, yang tidak masuk ke dalam penahanan ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, ya. Ini di luar dari, ya, hal-hal yang ada di pembahasan kita sekarang. Selain orang-orang yang, ya, mendapatkan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ya, dia melewati sirat dan berhasil melewati sirat, pasti dia akan tertahan di tempat yang namanya kontorah. Sedangkan golongan pertama yaitu orang-orang yang beriman yang dia terjatuh, ya, langsung ke dalam neraka jahanam. Dia tidak berhasil untuk melewati sirat, ya. Maka golongan yang pertama ini dia tidak akan ditahan karena dia akan langsung masuk ke dalam neraka. Baik, lalu muncul pertanyaan, di manakah kontorah? Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Isna ketika ditanya di mana letak kontorah ini. Dan kita sudah sebutkan di pembahasan yang lalu bahwasanya dalam hal ini terdapat khilaf di antara para ulama, ya. Terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama untuk kontorah jembatan ini, ya, sebagian ulama mengatakan kontorah itu adalah kelanjutan dari sirat. Ya, kontorah itu, jembatan itu adalah kelanjutan. Berarti kalau kelanjutan ini masih bersambung, ya. Dalam arti kata, ya, kalau kita artikan sirat itu membentang di antara tepi, ujung tepi neraka jahanam ke tepi yang lain, ya. Ini disebut dengan sirat. Maka, ya, setelah
ujung tepi neraka itu masih bersambung dengan sirat, itulah qantarah. Ya, itulah qantarah. Kemudian jadi urutannya itu ya, sirat, qantarah, baru surga. Jadi menyambung ya, antara sirat dengan qantarah itu adalah satu kesatuan, dan dikatakan ya qantarah itu fi tarfis sirat, ya di ujungnya sirat. Adalah pendapat yang kemarin pada pertemuan yang lalu kita rajihkan ya, adalah pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian ulama menyatakan bahwasanya qantarah itu adalah jembatan tersendiri ya, bukan perpanjangan atau bukan penghujung sirat. Jadi ada jembatan sendiri. Ya. Kenapa para ulama berpendapat seperti ini? Ya, karena memang ada perbedaan di antara sirat dengan qantarah. Perbedaan yang para ulama sebutkan, yang pertama kalau qantarah itu, ya, qantarah itu disebutkan bahwasanya dia akan menampung, dan kalau menampung di sini maknanya dia luas. Sedangkan sirat itu sifatnya tipis dan tajam. Ya. Kemudian yang kedua, sifat qantarah itu dia di antara surga dan neraka, sedangkan sirat itu ya sifatnya atau letaknya dia diletakkan di atas neraka, disertai dengan kalalib tadi ya, besi-besi yang tajam. Wallahu taala alam ya. Semisal Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah azza wa jalla dalam perkara ini juga tidak memastikan secara pasti ya, dan mengatakan hal-hal yang seperti ini ya tidak ada di baliknya amalan. Bahkan yang memperdalami hal-hal yang seperti ini ya, ini dikhawatirkan terjatuh dalam beberapa kesalahan. Karena ini merupakan perkara yang gaib. Ya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan kepada kita secara pasti ya, di manakah letak ya atau bagaimanakah kaifiyah dari qantarah itu sendiri ya. Yang pasti qantarah itu ya ada setelah sirat ya, sebelum surga, itu satu kepastian ya. Apakah dia itu jembatan sendiri yang terpisah dari as-sirat ataukah dia menyambung ya, itu kata Syekh Utsaimin itu wallahu taala alam. Itu semisal ya seperti orang yang bertanya tentang ashabul a'raf ya. Ashabul a'raf itu orang-orang yang ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi, yang dikatakan mereka itu bisa berbicara dengan ya, dalam Al-Qur'an yang dikatakan mereka itu dapat berkhitab, mereka dapat berbicara dengan penduduk surga dan penduduk neraka. Mereka ditempatkan di tempat yang tinggi, dapat berbicara, dapat berkomunikasi dengan penduduk surga, dapat berkomunikasi berbicara dengan penduduk neraka. Tapi ya wallahu taala alam ya, di mana tepatnya letak mereka itu, karena memang tidak ada dalil yang membicarakan hal itu, dan kita tidak dituntut untuk membahas sesuatu yang memang tidak dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hal-hal gaib ya. Sehingga alam akhirat itu sama sekali tidak dapat dianalogikan dengan alam dunia. Kita tidak bisa memberikan ya hayalan, tidak bisa menghayalkan dan menyamakan antara alam dunia dengan alam akhirat ya. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya qantarah dengan sirat itu satu kesatuan ya, yang sirat itu dengan sifat ya tajam dan sempit ya, kemudian qantarah itu lebar dan luas, itu mungkin saja gitu kan ya. Walaupun secara logika itu tidak masuk di akal kita, tapi itu memang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak ya, itu mungkin saja terjadi walaupun itu tidak dapat kita terima dengan akal kita. Karena memang untuk dalil-dalil yang kenapa dari Anda sendiri memilih bahwasanya dia adalah ujung dari surat, karena tidak ada dalil yang membedakan ya, tidak ada dalil yang sharih yang mengatakan bahwasanya sirat dan qantarah itu berbeda, sehingga memang yang lebih rajih wallahu taala alam adalah sirat dan qantarah itu adalah satu kesatuan. Sebagian ulama mengatakan dalam permasalahan ini ya, مثل هذه المسائل التي لا يتعلق بها عمل ولا حكم في الدنيا نؤمن بها ولا نتكلف معرفة حقائقها. Seperti permasalahan-permasalahan yang seperti ini ya, seperti permasalahan seperti apa namanya qantarah ini, jembatan ini, yang dia tidak berhubungan dengan amal ibadah ya, tidak berhubungan dengan hukum di dunia, maka dalil-dalil yang seperti ini kita imani ya, dan kita tidak takalluf untuk mengetahui hakikatnya.
ya, tidak bersusah payah di dalam ya mengetahui secara hakikatnya karena Allah sendiri tidak mengabari, ya. Illa idza wajadna dalilan yadullu ala kaifiyatiha wa haqiqatiha, kecuali kalau kita mendapati dalil yang menjelaskan secara jelas tentang kaifiyahnya, bagaimananya dan tentang hakikatnya, ya. Li'anna al-bahtha wara'aha qad yuqi'u fi iskalatin wa mahdhurat. Karena pembahasan-pembahasan seperti ini ya kalau diteruskan maka dia akan menjatuhkan seorang muslim dalam beberapa ya syubhat, hal-hal yang dilarang dan perkara-perkara yang dipermasalahkan dalam bab-bab akidah. Syekh Utsaimin di dalam Syarh Al-Wasithiyah mengatakan ya bahwasanya waqtalafal ulama fi hadhil qantarah, ya. Apa para ulama itu berbeda pendapat tentang qantarah ini. Hal hiya taraful jisri alladhi ala matni jahannam au hiya jism mustaqil. Seperti yang kita sebutkan ya. Apakah dia ini di ujung sirat, apakah dia ini jembatan tersendiri? Beliau katakan wassawabu fi hadza an naqula Allahu a'lam. Dan yang benar dalam hal ini adalah kita katakan Allahu a'lam, ya Allah lebih mengetahui tentang hakikatnya. Walaysa ya'nina sya'nuha lakin alladhi ya'nina anna an-nasa yuqafuna 'alaiha, ya. Kita tidak dituntut untuk memahami bagaimana hakikat qantara tersebut, ya. Tapi yang dituntut dari kita adalah kita harus meyakini dan mengimani bahwasanya orang beriman yang berhasil melewati sirat sebelum masuk surga dia akan diberhentikan di qantarah. Baik, pembahasan tentang qisas tadi kita sudah jelaskan bahwasanya kenapa orang-orang mukminin sebelum masuk ke surga dia akan diberhentikan di qantarah itu karena akan diqisas. Sehingga ya qisas itu ada dua macam qisas yang ada di alam akhirat, ya. Qisas yang pertama adalah qisas di padang mahsyar, di mana ya qisas di padang mahsyar ini adalah persidangan yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihadiri oleh ya penghuni surga dan penghuni neraka, ya, calon-calon penghuni surga, calon-calon penghuni neraka itu semua hadir di persidangan di padang mahsyar, ya. Allah taala alam, ya, entah kejadiannya ini ya qisas di padang mahsyar ini apakah setelah hisab ataukah sebelum hisab, ya, karena memang tidak ada dalil yang menyatakan tentang kejelasan hal tersebut. Ini bentuk kisos yang pertama. Macam kisos yang pertama adalah kisos di padang mahsyar. Kisos yang kedua adalah kisos di qantarah, sesuai dengan hadis yang tadi kita bacakan di awal, ya. Dan ini dihadiri hanya khusus antara kaum mukminin di antara penghuni surga, ya. Hanya khusus di antara kaum mukminin di antara penghuni surga karena mereka sudah selamat, ya. Mereka sudah selamat dari api neraka, mereka sudah berhasil melewati sirat, ya, sehingga ya qisas tersebut itu hanya berlaku pada mereka. Baik, kemudian ada sebuah permasalahan tentang qisas. Qisas apa yang terjadi di qantarah, ya. Setidaknya di sini ada tiga pendapat atau tiga perkataan dari para ulama. Memang ada khilaf dalam permasalahan ini. Yang pertama adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menghentikan orang-orang beriman di qantarah itu adalah untuk mengqisas antara orang kaya dengan orang miskin. Ini pendapat yang pertama, ya. Karena kan banyak harta orang-orang kaya yang tidak ditunaikan kepada orang-orang miskin yang terzalimi, ya, yang membutuhkan, ya. Sehingga memang hisabnya itu lebih panjang dibandingkan dengan orang-orang miskin. Orang-orang miskin, ya, itu ya hisabnya tidak terlalu panjang, berbeda dengan orang-orang kaya. Kemudian pendapat yang kedua, ya, apa yang terjadi di Qantara itu adalah semua permasalahan itu dikisah. Jadi lanjutannya. Apa yang tadi sudah dibahas di padang mahsyar, ya, setengah diselesaikan, setengah ditunda, ya. Kemudian dilanjutkan kembali di Qantarah antara orang-orang beriman. Pendapat yang ketiga, ya, qisas ini adalah hanya untuk melegakan hati orang-orang yang beriman agar hati mereka itu bersih dari hasad, bersih dari dendam, bersih dari kejengkelan, kedongkolan, sehingga hati mereka plong sebelum masuk ke dalam surga. Pendapat ini adalah pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah azza wa jalla. Baik, mereka ini pada hakikatnya ya sudah dikisos di padang mahsyar, ya, tapi dikisos lagi, ya, di Qantarah untuk membersihkan hati mereka. Kenapa? Karena surga tidak dimasuki oleh orang-orang yang hatinya kotor.
Maka di dalam Al-Quran disebutkan tibatum fadkhuluha khalidin, ya, masuklah kalian ke dalam surga karena kalian sudah baik, karena kalian sudah bersih, ya, hatinya. Baik, berkaitan dengan pendapat yang pertama tadi, kisos di kontoro itu adalah kisos yang diperuntukkan untuk orang-orang kaya, ya. Mereka, ya, ditahan sebelum masuk surga, dikisos atas kezaliman yang dilakukan kepada orang yang miskin, atau kisos antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Ini sebagaimana hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, berkata atau bersabda, "Qumtu ala babil jannah." Suatu ketika aku berdiri di, ya, depan pintu surga. Fakana 'amata man dakhalaha al-masakin. Dan penduduk surga yang paling banyak itu adalah orang-orang miskin. Ya, sudah ketika Nabi berdiri di depan pintu jannah, surga, dan Nabi dapati mayoritas orang yang memasuki surga itu adalah orang-orang miskin. Dan ini adalah fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang miskin. Tentunya orang miskin yang bersabar, ya, bukan orang miskin yang kufur atau tidak bersabar kepada cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ashabul jaddi mahbusun, ya, ghaira anna ashabin nari qad umira bihim ilan nar. Kemudian orang-orang kaya, ya, kalau tadi orang-orang miskin itu sudah masuk dan menjadi mayoritas di surga, orang-orang kaya itu kata Nabi SAW mahbusun. Mahbusunnya adalah tertahan. Di sini maknanya tertahan di mana? Tertahan di qantarah. Ya. Sedangkan, ya, orang-orang miskin sudah masuk. Ghaira anna, hanya saja ashabun nar, penduduk neraka itu sudah diperintahkan masuk ke dalam neraka. Wa qumtu ala babin nar. Lalu kemudian aku berdiri di depan pintu neraka. Fa idza 'amatu man dakhalahan nisa. Dan ternyata mayoritas penduduk neraka itu adalah dari golongan wanita. Ya, jadi kalau penduduk surga itu mayoritas adalah orang yang miskin, sedangkan penduduk neraka itu mayoritas adalah dari kalangan wanita. Hadis yang muttafaq alaihi. Sehingga, ya, harta mereka orang-orang kaya itu semakin banyak, maka kewajiban mereka untuk menunaikan hak-hak orang miskin itu pun semakin semakin banyak, gitu ya, karena hisapnya itu, ya, panjang. Ya. Ini menurut pendapat yang pertama, ya. Jadi kontoro itu adalah kisos di antara orang-orang kaya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya kisos di kontoro itu adalah perpanjangan yang ada di padang mahsyar, ya. Dilanjutkan lagi, ya. Ibarat sudah diselesaikan sebagian, kemudian sebagian ditunda dan dilanjutkan di kontoro. Dan kisos ini hanya diperuntukkan untuk sebagian orang saja, ya. Dan ini berlaku dan berkaitan dengan semua hal, baik itu hak harta maupun darah, ya, harga diri dan yang lainnya. Lalu kemudian timbul pertanyaan, kenapa tidak diselesaikan di padang mahsyar saja, ya? Kenapa diselesaikan sebagian di padang mahsyar lalu ditunda sebagian dan diselesaikan baru di kontorah? Ya, sebagian ulama menjelaskan ada dua alasan. Alasan yang pertama, kisos yang ada di padang mahsyar ini adalah kisos yang besar. Jadi hal-hal yang besar, dosa-dosa besar yang menentukan seseorang itu masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga, ya. Apakah dia digiring ke dalam neraka ataukah dia digiring ke surga. Nah, kisah-kisah seperti itulah yang kemudian diselesaikan di padang mahsyar. Adapun kisah yang di kontora adalah dosa-dosa yang ringan yang tidak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Karena mereka semua sama-sama orang baik, ya, sama-sama calon penghuni surga, ya, dan mereka akan kelak masuk ke dalam surga. Tapi di antara mereka ada masalah, ya. Ini biasa, ya. Sesama orang mukmin ada masalah, ya, sesama teman pengajian ada masalah, ya, sesama tetangga mukmin ada masalah, ya, sesama sahabat mukmin ada masalah. Ini biasa, ya. Tapi masalah tersebut atau dosa tersebut tidak sampai memasukkan mereka ke dalam neraka, ya. Karena jelas mereka ini sudah melewati neraka, ya, mereka ini sudah selamat dari neraka, sudah melewati sirat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua dikatakan para ulama karena kemungkinan mereka akan mudah memaafkan. Ya, kenapa ditunda? Kenapa sebagian, ya, diselesaikan
di padang mahsyar dan sebagian ditunda lalu dilanjutkan di qantarah. Karena kalau seandainya ditakhir atau ditunda diselesaikannya nanti di qantarah, maka mereka akan lebih mudah untuk memaafkan, ya. Mereka akan lebih mudah untuk memaafkan. Kenapa lebih mudah untuk memaafkan? Karena mereka ini sudah melewati neraka, ya. Orang-orang yang sudah berada di kantor ini mereka sudah melewati sirat, ya. Mereka sudah berdiri di padang mahsyar, ya. Mereka sudah melewati sirat, ya. Mereka sudah melewati berbagai rasa ketakutan, ya. Di depan mereka itu pintu surga sudah, ya. Di depan hadapan mereka itu sudah di pintu surga. Sehingga ya kalau seandainya mereka itu kisosan atau hisab itu ada di padang mahsyar, maka sahibul haq ini dia akan benar-benar menuntut, ya. Karena dia belum tahu nih tempat kembalinya apakah di neraka apakah di surga, ya. Belum ada kepastian kalau seandainya di padang mahsyar, ya. Sehingga dia akan menuntut dengan keras, ya. Tapi kalau seandainya dia sudah melewati semua hal itu di sirat, ya, kemudian di depannya sudah masuk sudah ada pintu surga, ya, maka mereka akan lebih mudah untuk memaafkan karena mereka sudah plong, ya, tinggal masuk surga saja. Baik, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga berkaitan dengan yang tadi, ya, kisos apa yang ada di Qantarah. Tadi pendapat yang pertama adalah kisos antara orang yang kaya, yang kedua adalah kisos perpanjangan dari padang mahsyar, ya, dan yang ketiga yang ini merupakan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah adalah untuk kisos ini ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang beriman calon penghuni surga untuk melegakan hati mereka sehingga mereka masuk ke dalam surga tanpa ada hasad atau kedengkian, kejengkelan, marah dan yang lainnya, semua penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran hati, ya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 43. Ya, surat Al-A'raf ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kami cabut rasa dendam, rasa dongkol, ya, dari dalam dada mereka. Penghuni surga itu, ya, itu sudah tidak lagi masuk ke dalam surga dengan perasaan dongkol, tidak ada perasaan, ya, hasad, marah dan yang lainnya karena sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dicabutnya? Nah, ini menurut pendapat ini ada dicabutnya ketika mereka sedang berada di qantarah. Ya, dicabut semua perasaan dengki itu. Saling memaafkan sehingga ya semuanya. Mereka ya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami jalan ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian karena apa yang telah kalian kerjakan. Ini dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-Hijr ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Ya. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Orang mukminin yang masuk ke dalam surga, ya. Sudah tidak ada lagi rasa dendam dalam hati mereka, ya. Mereka merasa bersaudara, ikhwanan, mereka merasa bersaudara antara satu dengan yang lain, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan di surga, ya. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan logika, ya, jika kita ini dalam berada persidangan, ya, persidangan yang alot, persidangan yang benar-benar, ya, keras sekali, ya, kita apa namanya yakin bahwa kita tidak salah, kemudian musuh kita dalam persidangan itu pun, ya, dia seakan-akan meyakinkan bahwasanya dia tidak bersalah padahal dia sudah mengambil hak kita, lalu kemudian kita menang 100%, ya, dan kita ambil hak kita 100%, kita ambil hak kita menang dalam perdebatan tersebut. Pertanyaan, apakah sudah pasti hati kita itu bersih setelah persidangan? Itu kan belum tentu, ya. Bisa jadi hati kita itu jengkel, ya, bisa jadi hati kita itu tidak plong, ya. Maka dari itu mereka dikumpulkan di kantorah agar mereka itu dapat saling memaafkan
dan agar mereka itu masuk ke dalam surga dengan hati yang bersih, karena surga itu adalah tempat yang tidak ada kedengkian di dalamnya, ya. Dan ini adalah pendapat yang lebih benar, ya, atau lebih dekat kepada al-haq. Wallahu taala alam. Baik, kemudian setelah mereka masuk ke eh, setelah mereka melewati Qantara, ya, mereka berada di depan pintu surga. Ada sebuah hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamah." Aku datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi pintu surga, berdiri di hadapan pintu surga. Fa astaftihu, lalu aku meminta untuk dibukakan pintu surga tersebut. Fa yaqulul khazin, maka penjaga surga, ya, mengatakan, "Man anta?" Siapa kamu? Fa aqulu Muhammad. Aku mengatakan, aku adalah Muhammad. Fa yaqul, maka malaikat penjaga pintu surga mengatakan, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Ya. Dengan mula aku diperintahkan sehingga aku tidak boleh untuk membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau memasukinya. Ini berarti adalah fadilah, keutamaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau tadi di hadis yang pertama dikatakan, hadis yang awal yang kita bacakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi Allah, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya, benar-benar salah seorang dari kalian itu akan lebih mengenali rumahnya di surga ketimbang rumahnya di dunia. Ya. Kenapa bisa ada hal-hal yang seperti ini? Bagaimana kita bisa lebih mengetahui rumah kita di mana? Di surga dibandingkan dengan rumah kita di dunia. Ya, permisalannya seperti misalnya kita, ya, turun di bandara misalnya. Maka dari bandara ini kita sudah tahu, ya, arah mana harus naik apa, ya. Misalnya naik Damri, turun di Pasar Minggu, dan Pasar Minggu lanjut lagi naik kendaraan sampai ke depan rumah, ganggangnya, ya. Jalan-jalannya sangat hafal sekali. Kita itu sangat hafal sekali dengan arah dan tujuan rute rumah kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kabarkan, penghuni surga itu sebelum dia masuk ke dalam surga, dia akan lebih hafal, ya, tentang rumahnya di surga ketimbang rumahnya di dunia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya. Para ulama katakan karena mereka di alam barzakh, orang-orang yang mukmin ini, calon penghuni surga ini di alam barzakh, mereka setiap hari pagi dan petang ditampilkan kepada mereka, diperlihatkan kepada mereka kafling istana mereka di surga. Ya, mereka benar-benar mengenali. Kenapa? Karena setiap hari itu diperlihatkan tempat kembali mereka di surga. Diperlihatkan di alam barzah, di kubur. Ya. Sebagaimana juga sebaliknya, orang-orang yang menjadi calon penghuni neraka, tiap hari mereka akan diperlihatkan tempat kembali mereka di alam kubur. Ya. Di mana mereka akan menempati setelah alam kubur. Ya. Di neraka bagian mana gitu kan, ya. Di neraka mana mereka akan bertempat. Ya, jadi mereka akan sangat hafal sekali dengan rumah mereka di neraka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ghafir ayat 46, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya," ya, tentang keluarga Firaun, "Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dimasukkan ke dalam neraka, dikubur, maksudnya diperlihatkan kepada mereka tempat kembali mereka di neraka itu. Di dalam kubur diperlihatkan. Ghuduwwa wa 'ashiyya, pada pagi dan petang. Setiap hari, ya. Dan pada hari terjadinya kiamat, kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya, keluarganya, ke dalam azab yang sangat keras. Sehingga, ya, ada sebuah hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah azza wa jal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menyatakan tentang ketika seseorang itu sudah menempati rumahnya masing-masing, ya, di surga dan di neraka, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kepada mereka suatu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada mereka suatu hal yang membuat mereka itu apa? Yang membuat ahli surga semakin senang, ya, tambah senang, dan membuat ahli neraka itu tambah menyesal. Apa itu? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulu ahadun al-jannata." Tidaklah seseorang dari kalian masuk ke dalam surga
illa uriya maq'adahu minan nar. Ya, kecuali dia pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di neraka. Kalau seandainya dia ya melakukan kemaksiatan, kalau seandainya dia amalan buruk yang lebih banyak dibandingkan amalan kebaikannya, kalau seandainya dia melakukan kesyirikan dan kekufuran ya, dia akan diperlihatkan tuh. Ya. Ini dia sudah masuk dalam surga. Dia sudah masuk dalam surga, dia sudah merasakan kenikmatan dalam surga. Ya. Tapi dia diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala kalau seandainya dulu di dunia dia salah mengambil jalan, maka tempat itu di neraka yang ya yang bagian ini ya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lau sa'a, kalau seandainya dia berbuat buruk di dunia ketika itu. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala perlihatkan hal tersebut? Liyazdada syukran, agar penghuni surga itu bertambah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin bertambah bersyukur. Ya, alhamdulillah ya. Mereka semakin memuji Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan mereka dari kezaliman kepada hidayah, yang telah menyelamatkan mereka dari neraka ke surga, gitu ya. Sebaliknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wala yadkhulun nara ahadun," tidak ada seseorang yang masuk ke dalam neraka illa kecuali urya maq'adahu minal jannah. Lau ahsana. Kecuali dia akan diperlihatkan tempat duduknya di surga kalau seandainya dia berbuat baik. Ya. Kenapa? Liyakuna alaihi hasrah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu? Untuk menjadikan dia bertambah penyesalannya. Dia sudah masuk ke dalam neraka, merasakan adab neraka, ya, pedih, tersiksa. Lalu ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemandangan tempat kalau seandainya ya tempatnya di surga kalau seandainya dia dulu di dunia taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya dia akan lebih merasa terpuruk dan terpukul dengan hal tersebut, penuh dengan penyesalan. Ya, yang hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu ada ya setelah penghuni surga masuk dalam surga, ya penghuni neraka masuk dalam neraka, setelah ya diperlihatkan hal-hal tersebut, ya dalam hadis yang muttafaq alaih dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah." Kalau penduduk surga telah masuk dalam surga kata Nabi. Wa ahlun nari ilan nar, penduduk neraka sudah masuk dalam neraka, ji abil maut, maka akan didatangkan kematian. Kematian yang dulu mendatangi mereka di dunia sehingga mereka terpisah tuh, ya. Mereka keluar dari alam dunia masuk ke alam barzakh, ya. Kematian itulah yang mendatangi mereka. Akan didatangkan, diperlihatkan kepada penghuni surga dan penghuni neraka. Hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Dia diletakkan di antara surga dan neraka. Sehingga kedua penghuni tersebut ya dapat melihatnya dengan jelas. Thumma yudbahu. Lalu kemudian kematian itu disembelih. Ya. Thumma yunadi munadin, lalu ada suara ya ahlal jannah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai penghuni surga, la maut, tidak ada lagi setelah ini kematian, sehingga mereka bertambah senang. Ya. Orang yang sudah masuk dalam surga, ya, kemudian diperlihatkan kalau seandainya dia berbuat buruk, tempat di nerakanya adalah di bagian ini, ya. Dia bersyukur karena Allah selamatkan, senang, ya. Lalu kemudian disembelihlah kematian, dan ini menunjukkan bahwasanya mereka akan berada kekal abadi selama-lamanya di kenikmatan di alam surga. Kemudian yang ahlul jannah ya, dikatakan oleh Nabi, faizdadu ahlul jannati farhan ila farhim, bertambah kesenangan, kebahagiaannya itu bertambah, terus bertambah. Wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim, ya. Lalu kemudian ahlu neraka, ya, penduduk neraka, jika mereka merasakan azab di dalam neraka, lalu diperlihatkan tempat duduk mereka di surga kalau seandainya mereka berbuat baik, ya, sehingga mereka tambah terpukul dan tambah sedih, ya, didatangkanlah kematian dan disembelihlah kematian, dan itu menyatakan bahwasanya tidak ada lagi yang namanya kematian di alam akhirat, sehingga mereka akan berada di dalam neraka selama-lamanya abadi. Dan itu akan menambah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesedihan di atas kesedihan mereka. Dan itu yang akan dialami oleh penduduk neraka waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari azab api neraka dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab.
Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu yang menjadi pembahasan kita sebelum masuk ya ke dalam bab beriman kepada qada dan qadar. Baik, untuk kesempatan kali ini ya kita meminta kesediaannya kepada siapa ya? Hmm, Fatir mungkin ya, Fatir tadi ada ya? Kita keluar mungkin ya. Ibu Ibu Mira, Ibu Mira. Ibu Mira ada sama kita? Ada Ustaz. Nah, silakan Ibu dibaca di halaman 157 bab 7 beriman kepada qada dan qadar. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada qada dan qadar. 1. Definisi qada dan qadar. Qada menurut bahasa memiliki beberapa makna yang berbeda menurut perbedaan struktur kalimatnya. Di antaranya berarti hukum hukum hakam gitu Ustaz. Iya, hakama. Hakam artinya menghukumi dan memutuskan. Perintah seperti firman Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Al-Isra ayat 23. Kemudian um, C. Kabar seperti firman Allah dalam Al-Hijr 66, dan telah kami kabarkan atau wahyukan kepada Nabi Lut perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Sedangkan yang dimaksud di sini ialah arti yang pertama. Adapun qadar, maka ia adalah takdir, yaitu menentukan atau membatasi ukuran segala sesuatu sebelum terjadinya dan menulisnya di dalam Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Fusilat ayat 10, dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya. Keterangan definisi. Qada adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Dia tentukan untuk alam semesta ini, dan Dia jalankan alam ini sesuai dengan konsekuensi hukumnya dari sunah-sunah yang Dia kaitkan antara akibat dengan sebab-sebabnya semenjak Dia menghendaki sampai selama-lamanya. Maka setiap apa yang terjadi di alam ini adalah berdasarkan takdir yang mendahuluinya. Ini sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dan yang telah diatur, yang telah Dia atur. Maka apa yang terjadi berarti Dia telah ditakdirkan dan ditentukan kodoknya olehnya. Dan apa yang belum terjadi berarti dia itu belum ditakdirkan dan belum ditentukan kodoknya. Apa yang ditakdirkan bukan bagianmu, maka ia tidak akan mengenaimu. Dan apa yang ditakdirkan mengenaimu, maka ia tidak akan meleset darimu. Lanjut, Ustaz. Baik, di situ dijelaskan bahwasanya definisi tentang qada dan qadar. Barakallahu fiik. Qada merupakan bahasa kalau menurut bahasa, afwan. Qada menurut bahasa, berarti lugatan ya, memiliki beberapa makna yang berbeda menurut perbedaan struktur kalimatnya. Berarti secara bahasa memiliki beberapa makna. Ya. Di antaranya berarti qada itu artinya adalah hukum. Yang pertama, yang kedua adalah perintah, dan yang ketiga adalah kabar. Hukum maknanya adalah hakama, artinya adalah qada yaqdi qadaan, menghukumi atau memutuskan. Ini secara bahasa. Kemudian yang kedua maknanya adalah perintah, seperti firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah.
Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan makna qada yang lain adalah kabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 66. Wa qadayna ilaihi dalikal amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Dan kami telah kabarkan, wahyukan kepadanya, yaitu kepada Nabi Lut, perkara tersebut, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Maksudnya kaumnya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Ini secara bahasa. Sedangkan yang dimaksud di sini ialah arti yang pertama. Berarti qada dalam pembahasan bab takdir di kitab akidah atau iman, maknanya adalah hukum. Ya, maknanya adalah hukum. Qada itu adalah hukum. Adapun qadar, maka ia adalah takdir. Ya, qada hukum, qadar takdir, yaitu menentukan atau membatasi ukuran segala sesuatu sebelum terjadinya, ya, dan menulisnya di Lauhul Mahfuz. Takdir itu adalah penentuan dari Allah atau pembatasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ukuran segala sesuatu sebelum dia terjadi dan penulisannya di Lauhul Mahfuz. Itu adalah takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaddara fiha aqwataha." Dan dia Allah menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam surat Fussilat ayat 10, ya. Ini maknanya adalah qaddara, maknanya adalah mentakdirkan, menentukan. Baik. Untuk keterangan definisi, qada itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tentukan untuk alam semesta ini. Jadi sesuai dengan pembahasannya, lugatannya, bahasanya, qada itu artinya hukum. Kalau dikatakan qadaullah berarti maknanya adalah hukumnya Allah yang telah Allah tentukan untuk alam semesta. Dan Allah jalankan alam ini sesuai dengan konsekuensi hukumnya. Jadi kalau Allah sudah menetapkan suatu hukum, Allah akan jalankan alam semesta ini sesuai dengan hukumnya Allah. Dari sunnah-sunnah yang Allah kaitkan antara akibat dengan sebab-sebabnya. Semenjak Allah menghendakinya sampai selama-lamanya. Maka setiap apa yang terjadi di alam ini adalah berdasarkan takdir yang mendahuluinya. Adalah berdasarkan ketetapan, ya, penentuan, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah mendahuluinya. Sehingga tidak mungkin di dalam bab, ya, qada wa qadar ini, dalam bab akidah ini, masalah takdir, tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di alam semesta yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidahnya, ya. Semua hal, apapun itu yang terjadi di kerajaan Allah, di langit dan di bumi, ya, dimanapun itu, ya, di makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah keluar dari pengetahuannya Allah. Tidak akan pernah keluar dari masyiahnya Allah. Tidak akan pernah keluar dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui, Allah menghendaki. Baik, ini harus pelan-pelan, ya, kita pahami karena banyak yang menyalahpahami permasalahan qada dan qadar, ya. Dan ini harus kita pahami sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit, yang penting paham. Ya, paham dan agar tidak salah di dalam memahami pembahasan ini, ya. Insyaallah dalam pembahasan ini akan dibahas secara sempurna pembahasan tentang qada dan qadar, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami takdir, ya, yang baik maupun yang buruk, insyaallah, ya, ada semua pembahasannya di dalam bab ini. Kita bahas pelan-pelan, ya, insyaallah. Lalu dikatakan ini sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dan yang telah Allah atur. Maka apa yang terjadi berarti itu telah ditakdirkan, ditentukan qadanya oleh Allah. Dan apa yang belum terjadi berarti itu belum ditakdirkan dan belum ditentukan qadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan bukan bagianmu, maka ia tidak akan mengenaimu, ya. Maksudnya kalau memang harta itu Allah tidak takdirkan untuk kita, sekuat apapun, semaksimal apapun usaha kita, tidak akan harta itu kita dapatkan. Seperti itu, ya. Atau contoh lainnya, kalau seandainya memang, ya, di tanggal sekian itu bukanlah waktunya kita untuk mati, ya,
maka sekencang apapun usaha orang untuk membunuh kita tidak akan pernah berhasil. Kalau memang belum ajalnya, ya. Seperti itu, ya. Apa yang ditakdirkan bukan bagianmu, maka ia tidak akan mengenaimu. Seperti itu. Dan apa yang ditakdirkan mengenai kamu, maka ia tidak akan pernah meleset darimu. Jadi matinya seseorang, ya, itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kapan? Itu Allah yang tahu. Ya, begitu juga dengan harta. Apa yang didapat oleh seseorang hari itu dari makanan, minuman, uang dan yang lainnya, rezeki yang lainnya, maka itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah meleset dan tidak akan pernah salah. Ya, sehingga dalam bab-bab pembahasan tentang qada dan qadar ini memang ada beberapa manfaat, ya. Disebutkan oleh para ulama, ya, kita bacakan manfaat tentang beriman kepada takdir. Yang pertama adalah iman kepada takdir ini. Kalau seseorang tidak beriman kepadanya, maka dia tidak akan sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berkaitan dengan ketetapan Allah. Ya. Kita beriman kepada Allah itu juga harus beriman kepada apa yang Allah tetapkan. Dan ini ada pada iman yang terakhir ini, beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, manfaat beriman kepada takdir itu adalah beriman kepada takdir, maksud beriman dalam rububiyahnya Allah, yaitu apa yang Allah perbuat. Ketiga, dengan beriman kepada takdir, setiap orang akan mengembalikan urusan kepada Allah. Jadi tenang hatinya, ya. Apapun masalahnya, dia akan kembalikan kepada Allah. Sebesar apapun masalahnya, dia tahu ada Allah. Itu kalau orang yang beriman dengan takdir. Kalau kita mengetahui bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita selamat dari musibah, kita sandarkan kepada Allah. Ada musibah di depan mata dan kita selamat. Bukan menyombongkan diri, tetapi kita sandarkan, ya, penyelamatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita meyakini tentang bab takdir dengan baik, ya. Ketika kita dapat kebahagiaan, maka kita sandarkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kenikmatan apapun, maka itu kita sandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang memahami bab takdir dengan baik, dia akan sangat mudah untuk bersyukur dan bersabar. Nah, itu, ya, manfaat beriman kepada takdirnya Allah. Keempat, manusia dia akan tahu keterbatasan dirinya. Maka ia tidak akan sombong dan bangga ketika mengerjakan kebaikan. Ya, dia tidak akan sombong ketika dia mengetahui tentang takdir dari Allah. Kemudian yang kelima, ya, kita akan menghadapi musibah dengan mudah karena kita tahu itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberat apapun ujiannya, kita tahu ini dari Allah, pasti Allah akan membantu kita, kan seperti itu. Ya. Dan yang keenam, ketika kita mendapatkan nikmat, langsung akan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Yang ketujuh, setiap orang yang akan tahu bahwa segala kejadian yang menimpanya pasti ada hikmah terbalik, ya, terbaik di balik itu semua. Dia tahu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu, ya, pasti adalah sesuatu yang terbaik. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang buruk kepada orang-orang yang beriman. Maka ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita sebagai seorang manusia, ya. Maka dari itu setiap orang itu punya takarannya masing-masing, ya. Setiap orang punya musibah besar dan kecilnya itu kembali kepada, ya, kemampuan atau kadar keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar keimanan seseorang kepada Allah, maka semakin besar ujiannya, ya. Semakin tipis keimanan kepada Allah, semakin tipis juga, ya, ujian dia, ya, yang ada dalam kehidupannya. Baik, silakan dilanjutkan Ibu untuk poin yang kedua, beriman kepada qada Allah dan qadar. Dua, beriman kepada qada Allah Subhanahu wa taala dan kadarnya. Beriman kepada qada dan qadar Allah adalah rukun keenam dari rukun iman. Sebagaimana tersebut dalam jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadarnya, yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Al-Bukhari 1 dan Muslim. Makna beriman kepada qadar ialah
membenarkan dengan sesungguhnya bahwa yang terjadi baik dan buruk itu adalah atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah dalam surat Al-Hadid 22 dan 23, yaitu tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa segala yang terjadi pada alam semesta dan pada jiwa manusia, yang baik maupun yang buruk, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan ditulis sebelum diciptakannya makhluk. Maka, apa yang tidak didapatkan dari sesuatu yang disukai tidak mengharuskan rasa susah, dan apa yang didapatkan dari kebaikan tidak mengharuskan rasa suka. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Sabit, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan penduduk bumi, tentu dia menyiksa mereka tanpa berbuat zolim kepada mereka. Jika dia merahmati mereka, maka rahmatnya adalah lebih baik bagi mereka daripada amal mereka. Seandainya engkau memiliki emas segunung Uhud atau seperti gunung Uhud yang engkau belanjakan di jalan Allah, maka dia tidak akan menerimanya darimu sebelum engkau beriman kepada takdir dan engkau mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang ditakdirkan bukan bagianmu tidak akan mengenaimu. Dan sesungguhnya, jika engkau mati atas akidah selain ini, maka engkau masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tetapi pada diri masing-masing terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dengan memohon pertolongan kepada Allah, dan jangan malas. Apabila engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah engkau mengatakan, seandainya aku berbuat begini, tentu hasilnya begini dan begini. Akan tetapi ucapkanlah, Allah telah mentakdirkan dan apa yang dia kehendaki dia laksanakan. Karena sesungguhnya, andai kata pengandaian itu akan membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Semua yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk sebuah hikmah yang diketahui olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan kejelekan yang murni, yang tidak melahirkan suatu kemaslahatan. Maka kejelekan dan keburukan tidak dinisbatkan kepadanya dari sudut pandang sebagai keburukan yang murni. Akan tetapi ia masuk dalam rentetan makhluknya. Segala sesuatu apabila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keadilan, hikmah, dan rahmat. Maka keburukan murni tidak termasuk ke dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak juga ke dalam perbuatannya. Dia memiliki kesempurnaan mutlak. Hal ini ditunjukkan
dalam firman-Nya. An-Nisa ayat 79. Apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Maksudnya, segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia adalah berasal dari Allah. Sedangkan keburukan yang menimpanya adalah karena dosa dan kemaksiatannya. Tidak seorang pun bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta manusia. Tidak ada yang terjadi di dalam kerajaannya ini melainkan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah tidak meridhoi kekufuran untuk hambanya. Dia telah menganugerahi manusia kemampuan untuk memilih dan berikhtiar, maka segala perbuatannya adalah terjadi atas kemampuannya dan kemauannya. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki karena hikmahnya. Dia tidak ditanya apa yang dia lakukan, tetapi merekalah yang akan ditanya tentang amal perbuatan mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair ya. Jadi inti memang kunci dalam memahami masalah takdir itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah lakukan, tetapi merekalah manusia itu yang akan ditanya. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pembahasannya agak melebar ya. Insyaallah kita jadikan pembahasan yang mustaqil ya di pembahasan yang akan datang bismillah azza wajalla sehingga kita dapat memahami dengan baik pembahasan ini insyaallah tabaraka wa taala. Mungkin itu yang dapat kita bahas dan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaikum. Naktafi bihadza, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Jazakillah khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Jazakallah khair wa barakallahu fiki wa assalamualaikum ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan penggunaannya diamalkan kita. Semoga Allah Ta'ala Al-Qadir memberikan taufik kepada kita semua. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan tanya dan jawab. Ada jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, apa saja yang bisa mengubah takdir qada dan qadar itu Ustadz? Itu aja. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Ya, memang takdir itu apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu tidak akan dapat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dapat dirubah itu adalah apa yang ditulis oleh para malaikat yang ada di langit dunia. Nah, ketika ada beberapa amalan yang memang dikabarkan tentang hal-hal yang dapat merubah takdir yang telah ditulis, ya, itu contohnya adalah dengan melakukan silaturahim, ya, amalan-amalan tersebut, ya, itu bisa merubah apa yang sudah ditulis di di langit dunia oleh para malaikat, ya, karena dia melakukan amalan tersebut sehingga ya dia dirubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu diantara hal yang dapat merubah ketetapan yang ada di langit. Nah, barakallahu fiik.
Yang lain juga dapat dicontohkan seluruh amalan saleh seperti sedekah, ya. Allahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz. Amin wa iyyakum. Baik. Kan Ustaz, tapi berkaitan dengan hal yang tadi menyambung sedikit, walaupun itu bisa berubah, tapi itu semua memang tidak lepas dari yang apa yang sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz itu Ustaz ya. Benar, di Lauhul Mahfuz itu sudah ada perubahannya itu. Jadi kalau memang dia di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis perubahannya. Jadi serevisi-revisinya itu sudah ditulis. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Al-Alim, zat yang Maha mengetahui. Jadi apa yang dilakukan dari seorang hamba, dia bermaksiat, kemudian bertobat, bermaksiat, bertobat, bermaksiat, bertobat, kemudian dia mendapatkan rezeki yang banyak, ya. Kemudian hilang hartanya, dia karena dia bermaksiat, dia bertobat lagi mendapatkan lagi rezeki. Nah, semua itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, ya. Yang berubah itu yang ada di, ya, langit dunia oleh para malaikat. Nah, Ustaz. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum pada atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Ustaz Abu Ayyub. Baik, pada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Afwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, tadi kan antum katakan bahwa bisa berubah takdir itu, maksud di dunia ini bisa berubah. Misalnya, contoh misalnya, dia ini sebenarnya di Allahul Mahfuz itu misalnya kecelakaan, tapi dengan doa dia mau keluar rumah, itu apakah sudah tertulis sebelumnya atau gimana tuh Ustadz, maksudnya seperti itu? Ya, dia tertulis di langit dunia oleh para malaikat. Seharusnya dia itu tertabrak, gitu kan. Tapi karena berubah, Allah Subhanahu karena dia berdoa misalnya untuk diselamatkan atau kemudian dia mengamal amal soleh, kemudian takdir itu berubah. Ya, revisi itu kembali lagi ke Lauhul Mahfuz, ya. Jadi yang di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis. Di awal seharusnya dia tertabrak, kemudian dia berdoa, lalu dia diselamatkan oleh Allah. Gitu. Begitupun misalnya seperti misalnya sakit gitu, ditakdirkan mungkin dia sakit, terus tapi ternyata dia berobat, Nah, nah itu gimana Ustaz kalau itu? iya bisa. Iya. Ketika dia berobat atau dia kemudian mengambil ikhtiar-ikhtiar, nah itu memang sudah sesuai dengan apa yang di Lauhul Mahfuz. Pada intinya apa yang terjadi di kehidupan manusia itu tidak akan pernah menyelisihi Lauhul Mahfuz, ya. Kalaupun ada perubahan seperti tadi silaturahim, kemudian amalan yang misalnya berdoa, berbakti kepada orang tua, ya, yang dikatakan itu dapat merubah takdir atau dapat menambah umur gitu, menambah usia gitu kan. Ya, bagaimana menambah usia sedangkan ditetapkan usianya misalnya 60 tahun. Ya, Karena dia berbakti kepada orang tuanya usianya bertambah, karena dia memperbanyak silaturahim maka usianya bertambah, karena dia banyak berdoa usia ditambah. Apakah Lauhul Mahfuznya salah? Tidak, Lauhul Mahfuz tidak. Tidak disalahkan Lauhul Mahfuz. Apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu memang takdir awalnya 60 tahun. Lalu kemudian dia mengamalkan amalan yang baik sehingga ditambah usianya jadi 5 tahun, jadi 65 tahun. Itu sudah ada revisi-revisinya itu di Lauhul Mahfuz dari awal sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang update ini yang para malaikat ini, yang dikatakan berubah itu apa yang ada di catatan para malaikat, bukan apa yang dicatat di Lauhul Mahfuz. enggak, maaf, pemahaman saya waktu dulu gini Ustaz. Jadi kalau misalnya kita menjalin silaturahim misalnya ya, umur kita akan bertambah. Nah, bertambah itu ada pemahaman bertambah berkah gitu Ustaz. Jadi bukan tetap misalnya jatahnya 60 apa 70. Ya tetap aja 70 gitu Ustaz. Jadi cuman dengan silaturahim itu menambah berkah umurnya gitu Ustaz. Kan gitu. Ya, dari pemahaman itu ya bisa juga dipahami dia dari keberkahan atau memang secara hakiki. Bisa dari keberkahan, bisa dari hakiki. Dua-duanya bisa, bukan suatu keharusan salah satunya. Jadi memang bisa dipahami keberkahan usia itu dari, ya, dia usia tetap 60 tahun tapi amalannya lebih banyak gitu kan. Itu bisa dipahami seperti itu. Atau bisa juga penambahan secara hakiki, benar-benar ditambah usianya yang seharusnya 60 menjadi 65 tahun.
Seperti itu Ibu insyaallah. Jadi bisa berubah ya, fleksibel maksudnya bisa kemungkinan Iya, itu karena catatan itu catatan malaikat bisa berubah. laporan itu ke Ya, atas. ya, Ya. tapi apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah. Yang berubah apa yang dicatat oleh para malaikat. Oh iya iya paham paham. Ya paham Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas. Amin wa iyaki. Barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jamaah. Pertanyaan dari jamaah dan juga penjelasan dari Al-Ustadz. Pada jamaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Apa Ustadz, Anda menyambung sedikit lagi Ustadz? Nah, Nah, itu berarti memang di Lauhul Mahfuz itu dari kita dari awal sampai akhir sampai kita nanti ditentukan di akhirat seperti apa itu sudah ditulis semua Ustadz ya di Lauhul Mahfuz Ustadz ya. sudah ditulis semua. Dia berbuat maksiat, berakhir di neraka, sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lain dia bermaksiat kemudian bertaubat masuk ke dalam surga, ya. Dan kemudian bermaksiat, taubat, bermaksiat, taubat, bermaksiat, taubat, dia masuk ke dalam surga, semua sudah ditulis. Karena nanti dalam tingkatan takdir, ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4 maratibul qadar itu. 4 di dalam memahami takdir itu. Pertama meyakini ilmunya Allah, ya. Yang kedua meyakini bahwasanya Allah mencatat. Yang ketiga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki. Dan yang keempat adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal tersebut. Jadi sebelum Allah menciptakan, Allah sudah mengetahui dulu, jauh sebelum itu. Ya, jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala mengetahui menciptakan manusia, menciptakan amalan manusia, menulis takdir manusia, Allah sudah mengetahui dulu orang ini nih, misalnya seperti Firaun. Firaun ini sudah Allah Subhanahu wa taala sudah ketahui bahwasanya dia akan berbuat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia akan membangkang, dia akan kufur kepada Nabi Musa, dia akan melawan, dia akan menyerang, ya, dia akan mengejar. Semua sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui, ya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Firaun? Nah, ini, ya. Makanya hal-hal yang seperti ini kita bahas pelan-pelan di dalam bab takdir. Karena orang yang salah dalam memahami takdir dia akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita dibaca tadi, ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu, ya, apa yang sudah Allah takdirkan itu sudah Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada orang tersebut ikhtiar. Dia sudah diberikan pilihan, ya. Seperti Firaun. Firaun itu sudah diberikan pilihan. Firaun diberi akal, ya. Firaun diberikan penjelasan. Firaun diberikan pilihan. Jadi diberikan kemudahan juga, kemampuan untuk memilih, ya. Memilih menjadi pengikutnya Nabi Musa atau membangkang kepada Nabi Musa. Jadi apa yang dilakukan oleh Firaun itu adalah apa yang terjadi pada Firaun itu sehingga dia menjadi kufur, sehingga dia menjadi penghuni neraka, itu adalah hasil dari tangan dia sendiri. Bukan kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena sebagian orang memahami kalau begitu Allah zalim dong. Allah zalim kepada Firaun gitu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tahu Firaun itu sebagai penghuni neraka lalu Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan dia, ya. Ya, dalam hal-hal yang seperti ini kita harus hati-hati agar tidak terpeleset dalam masalah-masalah akidah dalam bab takdir. Allah taala alam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Amin wa yakum. Baik. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi untuk jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Baik. Jika sudah tidak ada yang bertanya, sebelum kajian diakhiri, Anda mau mewakili jemaah
mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa sallallahu alaihi atas peluangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Ayub Hafizahullah taala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Amin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Amin wa iyyakum. Barakallahu fikum.